Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gua Amip guys di channelnya Palapa DP. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk cerita dari Bang Wahyu untuk part yang kedua ya di Gunung Semeru. Sebelumnya nih buat kalian yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan bergabung dengan cara subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan untuk video terbaru dari kita. Mungkin saya akan langsung menanyakan untuk ceritanya ke Bang Wahyu ya. Bang Wahyu, itu gimana aja perjalanan ceritanya ke Gunung Semeru seperti itu? Semeru tuh awalnya kita tuh rencana perginya rame-rame. Itu ada sekitar 6 orang. Ya, itu rencana awal. Pas udah dekat-dekat hari H, jadi cuman tinggal berdua. Yang berangkat tuh tinggal gue berdua, gua sama teman gua. Karena proses harus pesen tiket kereta dulu, apa dulu gitu kan. Iya. Nah, karena kesibukan yang beda antara gua sama temen gua, yaudah akhirnya gua mutusin gua naik ekonomi. Gua berangkat duluan itu jam 3 sore. Sedangkan temen gua masih harus ada kerjaan, dia nyusul itu berangkat jam 7 dari Gambir. Jadi ya, jadi otomatis gue sampai duluan di Malang pagi gitu. Gue sampai di Malang pagi, gue istirahat di stasiun. Itu hari Jumat, gue ya ibadah dulu sambil nunggu temen gue tuh datang itu udah sekitar jam 2 sore ya. Iya, udah jam 2 sore sampai. Udah, karena dari situ gua nggak punya pengalaman apa juga, baru istilahnya baru pergi mendaki yang agak jauh lah ya, gitu, keluar dari Jakarta. Masih bingung lah ya, masih bingung. Ya udah akhirnya tanya-tanya di stasiun kalau mau ke arah Semeru naik apa. Nah, dari situ kita diarahin ke terminal dulu, Terminal Arjosari. Nah, dari Terminal Arjosari baru nyambung angkot lagi ke daerah Tumpang itu. Nah, di Tumpang gua istilahnya numpang istirahat di tempatnya Pak Rus, itu adanya di Pasar Tumpang. Nah, di situ tempat penyewaan jeep juga sama istilah transportasi buat ke Ranupani gitu ya. Gua di situ istirahat lah semalam. Nah, paginya baru berangkat ke Ranupani, itu satu jeep bareng rombongan yang lain gitu. Itu udah sampai perjalanannya ya cukup lumayan lah, makan waktu sejam 2 jam dari dari Tumpang ke Ranupani karena jalan yang nanjak naik jeep. Jauh juga ya? Ya lumayan karena posisinya nanjak ke atas ya kan ya. Nah, dari ya udah Ranupani kita ngurusi maksi, sarapan biasalah, sarapan warga lokal di sana, ada warung-warung. Itu packing ulang. Kita mulai start itu dari Ranupani itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu kita start ke sana, berangkat berdua. Jadinya gue berdua di jalan, ada rombongan lain 2 orang juga. Itu yaudah akhirnya kita gabung. Kita gabung dengan rombongan lain. Ya, jadi yaudah kita ngetim berempat. Ya udah sampai di Kumbolo itu siang, sekitar jam antara jam 12 sampai jam 1 siang. Ya, siang itu udah siang. Istirahat kita di situ, makan siang, masak, cuci kaki, bersih-bersih lah, pokoknya bersih-bersih gitu sambil nikmatin Ran Kumbolo. Dari situ karena emang rencana awal kita mau langsung muncak, udah selesai dari situ jam 1 kita langsung bablas ke daerah Tanjakan Cinta tuh. Naik Tanjakan Cinta dulu ya. Tanjakan Cinta lah yang rumornya kalau lu punya keinginan sama cewek, lu naik ke situ, lu jangan nengok ke belakang.
sambil disebut gitu. Itu rumor-rumor yang beredar di Mitosnya gitu ya. mitos-mitos gitu. Ya udah dari tanjakan cinta terus ke itu lewatin sabana gitu sampai di Cemoro Kandang. Cemoro Kandang itu posisi udah mau maghrib. Iya, karena di Ranupani istirahatnya udah terlalu agak di Ranukumbolonya istirahatnya udah agak-agak terlalu lama. Fisik udah kekuras juga kan, udah lumayan karena yang gua ajak ini baru dia pertama awal kali gitu ya. baru pertama kali mendaki, terus dia langsung ngajakinnya ke Semeru. Iya, ya udah akhirnya berangkat dengan dengan sisa-sisa tenaga yang ada lah gitu. Ya udah kita jalan sampai Cemoro Kandang tuh udah mau gelap. Ya udah dari situ istirahat sebentar, cuman ngemil jajanan warga lokal. Udah dari situ jalan lagi. Itu posisinya Cemoro Kandang tuh ya hutan-hutan cemara gitu. Posisinya nanjak terus itu udah. Nah yang temen gue ini udah agak capek juga ya kan, udah capek fisik, udah kekuras, mental udah. Mungkin karena dia belum terlalu paham Iya. sama pengalaman, jadi si tenaganya itu mungkin dia Minimalisir nah gitu ya. Ya udah dari situ sampai Jambangan. Nah di Jambangan kita sempat istirahat dulu sebentar karena posisi dari Jambangan ke Kalimati udah tinggal turun kan. Jadi istilahnya nggak terlalu makan energi gitu. Cuman dari pas Jambangan ini udah mulai ada sesuatu yang aneh lah gitu. Karena ya mungkin fisik juga capek atau pengaruh cuaca juga kan, udah malam dingin gelap gitu. Sedangkan kita cuman berempat. Nah dari Jambangan mau ke Kalimati tuh vegetasi udah mulai ketutup, udah mulai bikin tanaman tuh ngebentuk lorong gitu. Nah di situ posisi gua paling depan, si temen gua, terus dua orang yang kita temu di jalan itu udah lewat situ. Perasaan gua mulai nggak enak ya udah gua jalan pelan. Pas gue nengok kanan gue kaget, gue langsung ngambil gue langsung ke kiri. Nah gue pikir gue doang yang ngeliat, ternyata semuanya ngambil kiri juga. Ya udah dari situ gue sengaja nggak cerita, gue cuman mikir apa itu baju atau jas hujan gitu kan, karena gelap kan posisi kan, gue juga nggak berani nyenterin karena ya gimana namanya malam di hutan, kalau kita senter malah kelihatan kan repot ya kan. Ya udah dari situ gua ya udahlah kita keep rame-rame. Ya udah kita lanjut jalan ke Kalimati. Ya tuh di Kalimati kita bikin tenda, kita masak, makan, istirahat bener-bener istirahat karena yang kita kejar malam itu langsung ke puncak. Langsung puncak ya, kita langsung ke Mahameru rencana awalnya gitu. Ya udah istirahat, bangun malam. Cuman ya gitu, karena dari pas masuk dari Jambangan ke Kalimati gue udah ngelihat yang enggak, jadi halusinasi Semakin tinggi gitu. Halusinasi yang ada tuh pokoknya kita udah kacau lah pikirannya kan. Tapi tetap karena rencana awal di puncak, ya udah kita tetap ya udah jalanlah Tetap gitu. Melanjutkan apapun yang nanti kejadian di depan. Ya udah kalau emang udah nggak kuat kita balik mundur, kalau kuat ya udah kita lanjut gitu. Nah udah bangun jam 12 malam, masak seadanya, makan malam, siapin logistik kecil, kompor, nesting, semua dibawa buat istilahnya buat nanti di puncak ngopi atau apa gitu. Ya udah dari situ kita mulai start itu jam
sekitar jam setengah dua setengah dua pagi. karena emang di Semeru tuh kalau mau muncak emang rata-rata malam. Oh, di jam segitu. Karena mereka tuh ngincer sunrise. Ya. Ngincer sunrise. Karena kan di sana juga kalau udah lewat dari jam 10 itu udah nggak boleh berada di puncak. Karena kawah dari Jonggring Saloko tuh dari kawah Semeru udah naik ke atas, itu udah nggak bagus gitu. Ya udah kita berangkat jam setengah dua. Di tengah perjalanan temen gue nih udah nggak kuat, udah istilahnya udah fisiknya udah bener-bener Udah kelelahan udah banget, udah capek banget. Ya udah akhirnya mutusin buat dirembukin nih, gimana maunya, mau lanjut apa enggak gitu. Nah dari orang yang rombongan yang satu ini yang gue temuin di jalan ini, yang satu ngincer puncak gitu, sedangkan gue juga mikir temen gue nih gimana gitu. Nah temennya ini karena udah pernah ke sana, udah pernah ke Semeru, udah pernah ke Mahameru, temennya dia bilang ke gue, yaudah temen lu biar sama gue di sini, lu naik aja nemenin temen gue, dibilang gitu. Ya udah dari itu gue juga nggak langsung, aduh gue juga nggak enak kan, karena gue pergi berdua gitu. Ya udah dari situ gue mastiin dulu gimana, ya udah lu naik aja gitu, nanti lain kesempatan dia bilang anterin gue lagi tapinya. Terus ya udah akhirnya udah gue titip temen gue ke yang ini, gue lanjut berdua sampai Mahameru. Itu sampai atas udah jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu karena dia tuh model puncaknya tuh pasir gitu, model ke puncaknya itu pasir. Jadi kita naik satu langkah turun setengah, naik satu langkah turun setengah, udah gitu terus sampai puncak. Jadi kalau misalkan di pasir itu kayak misalkan kita melangkah kita ke bawah lagi gitu ya, pijakannya kan. Jadi satu langkah naik turun setengah, satu langkah naik turun setengah. Berarti emang menguras tenaga juga itu gitu ya. Fisik dikuras, pemikiran dikuras, wah semuanya udah campur aduk dari situ. Oksigen makin di atas kan makin sedikit gitu. Ya udah, fisik bener-bener harus sadar, ingatan harus bener-bener kuat. Yang intinya sih ya tekad harus bener-bener dijaga kalau emang mau ke atas itu gitu. Kalau kita bilang mampu, ya udah kita jalanin, kalau enggak ya udah turun. Jadi emang benar-benar buat sahabat Alkoholik nih, jadi kalau misalkan emang mau melakukan pendakian gitu ya, yang memang belum pernah ke situ dan emang harus bener didampingi oleh yang berpengalaman ke situ kan. Ibaratnya karena kalau misalkan nggak ada orang yang pengalaman di situ, mungkin kita itu ibaratnya bingung gitu, ibaratnya harus lanjut atau gimana, sedangkan tenaga seperti udah habis kayak gini, memang udah harus benar-benar siap gitu kan semuanya. Ya betul ya, itu satu ya yang gue dapet sih pokoknya kalau emang lu mau naik gunung ini lu pelajarin dulu dah gitu. Sekarang kan banyak tuh referensi dari YouTube, dari apa lu lihat treknya gimana, terus di sana gimana, ada gambarannya. Ada gambaran, nggak cuma berangkat terus jalan nanti kaget malah. Istilahnya kalau cuman berdua kayak gua kan, gue juga bingung juga kalau temen gua kenapa-napa gitu. Nah untungnya kan ada yang backup gitu, ada yang kenalan gue ini buat backup. Ya alhamdulillah. Untungnya orang kenalan itu baik gitu kan. Ya, mau seperti itu. Ya kalau di gunung ya gitu sih istilahnya, ya udah ketemu, kualitasnya ketemu udah pasti ya udah dari situ turun ngambil air ke Sumber Mani, turun ke tenda lagi ke Kalimati, ambil air, makan, masak. Nah di situ gue sempat kepikiran lagi tuh, apa bener nih yang gue lihat semalam gitu. Dari situ mulai kepikiran lagi. Gue penasaran, yaudah ntar sekalian kita ke arah pulang, ke arah Ranukumbolo lagi, gue mau mastiin gitu. Ya udah dari situ kita packing ulang karena gua tuh mau nikmatin Ranukumbolo semalam, mau di Ranukumbolo lagi mau nikmatin gitu. Ya udah dari situ kita udah kepisah sama rombongan yang gua temuin di jalan ini, karena dia cuma ngincer puncak terus pulang.
karena mereka rumahnya nggak jauh lah dari, masih di sekitaran Jawa Timur gitu. Masih orang asli daerah situ Masih ya? orang daerah situ. Ya udah, gua arah pulang, gua sambil istilahnya ya udahlah, nyimpen tenaga yang masih kesisa, jalan santai sambil lihat-lihat foto-foto kayak gitu. Cuma ya pas di lokasi kejadian gue mastiin lagi, kok nggak ada nih yang semalam gue lihat sama orang, sama temen gue lihat gitu. Gue pikir awalnya kan kayak jas hujan gitu karena modelnya baju, tapi siapa yang iseng naruh Iya, jas bener. hujan di atas kan. Gue bilang ya udah mungkin yang gue lihat semalam benar gitu. Ya udah, gue balik lagi ngecamp lagi Tapi di Ren. menurut temen Bang Wahyu itu gimana menurut dia Nah, dari kejadian itu? dia belum ngomong apa-apa, cuman ya udah sama-sama ngelihat, sama-sama tahu, tapi nggak buka omongan buat cerita. Ya gitu, karena gue tahu dia fisiknya lagi nggak bagus Lagi juga ngedrop nih, juga. lagi ngedrop. Cuman emang semangatnya bagus, fisiknya yang lagi nggak bagus gitu. Yaudah, gue dari situ yaudah istilahnya nggak sama-sama cerita. Nah pas di Ranukumbolo, sampai Ranukumbolo bikin tenda lagi, makan, masak, istirahat, foto-foto. Nah baru di situ mulai cerita lah gitu. Dia bilang, lu kenapa lu pas di Jambangan tiba-tiba ngambil kiri gitu? Gua kaget, kata dia gitu. Gue bilang, lu ngeliat? Gua ngeliat, kata dia gitu. Sama, gua ngeliat, makanya gua ngambil kiri. Gue langsung agak cepet jalannya. Iya, makanya tadi pas balik gue mastiin lagi, gue bilang gitu. Terus gue bilang iya sama, gue juga mastiin, tapi nggak ada apa-apa gitu. Mau lu ngeliat apaan? Gue nanya gitu. Dia bilang, gue ngeliat kayak baju putih, kata dia gitu. Wah, kok sama nih, gue bilang. Berarti Kayak, emang Bang Wahyu berdua sama yang dua rombongan itu emang bener-bener semuanya ngelihat berarti ya? Bukan hanya satu orang ya, gitu iya, kemungkinan yang dua rombongan ini juga ngeliat mungkin, karena mereka nggak cerita lagi. Karena dari pas kita packing di Kalimati, dia izin berangkat duluan. Jadi dia berdua berangkat duluan, nah gue di belakangnya berangkat gitu. Ya gue sih ngarepnya di Ranukumbolo ketemu terus cerita gitu kan. Nah ternyata enggak, ternyata dia langsung bablas pulang gitu. Gue nenda di situ. Ya udah dari situ gue mutusin, ya udahlah, mau gimana, rezeki mungkin buat gua gitu kan, lebih waspada lagi lah. Iya bener. Tapi itu dari kejadian itu kira-kira kesehatan fisik gimana, itu terganggu nggak? Ya alhamdulillah sih ya, fisik masih oke lah. Kalau menurut gua masih, ya udah masih, Ibaratnya nggak terjadi apa-apa. nggak terjadi apa-apa gitu ya. Cuman ya gitu, temen gue ini ngedrop di fisik karena kan istilahnya dia baru balik gawe langsung jalan, terus pertama kali langsung jauh gitu dari rumah juga. Udah, Jadi terlalu nekat gitu ya? iya, kalau dia bener-bener model ya istilahnya keinginannya gua akuin oke lah, keinginannya tinggi, cuman ya apa daya fisik yang nahan itu semua. Jadi ya udahlah, sadar diri kan intinya. Kalau udah nggak sanggup ya udah jangan diterusin, gue bilang gitu. Dari situ ketika turun melihat sesuatu lagi nggak? Alhamdulillah sih, dari kejadian itu sampai gua ngecamp, alhamdulillah sih nggak ada ya. Karena ya mungkin faktor fisik udah lelah juga, terus ya udah malam tuh kayaknya tidur udah bener-bener nyenyak aja, udah sampai Nyenyak sampai mungkin gitu ya? nyenyak, lelah mungkin ya, campur satu, akhirnya udah tidur, udah nikmat aja. Selesai dari situ pagi, udah kita langsung pulang lagi ke sana, ke Ranupani lagi. Pagi habis sarapan, beres-beres, turun lagi ke Ranupani. Dari Ranupani kita naik truk pulang ke Tumpang lagi. Ya gitu. Dari Tumpang baru kita nginep semalam karena emang gue pengennya gitu. Gue tipe orang yang kalau pergi nikmatin, biarin waktu terbuang, yang penting kitanya nikmatin. Suasananya gitu kan? Iya gitu, setiap perjalanan tuh dinikmatin. Kadang ya namanya orang beda-beda. Kalau yang kerja kan dia nggak bisa nikmatin Karena perjalanan ngejar waktu. karena ngejar waktu. Tarik Kalau waktu. gua
Kalau gue karena gue free, ya udah gue mau nikmatin perjalanan, temen gue juga oke gitu. Ya udah akhirnya nginep lagi di Tumpang. Paginya baru kita pulang ke Jakarta lagi. Nah, terus untuk dari pengalaman yang dari situ, kira-kira ada cerita lain nggak? Ya mungkin di episode-episode selanjutnya nanti Oh ya, mungkin bakal bisa. kita ceritain lagi. Oke. Di gunung ini ada cerita lagi? Buat di Semeru ini enggak sih, cuman ya udah cerita yang tadi yang udah gua sajiin ya, cuman itu aja sih. Karena ya intinya kalau apa, masukan juga kalau emang lu punya niat, lu punya budget yang cukup, cuman lu harus kalau mau pergi kemana-mana lu harus cari pengetahuannya dulu gitu. Ya, Intinya di ibaratnya situ bakal ilmu lah. ya, buat ilmu kita pas mau berangkat, udah sih gitu aja menurut. Ya berarti untuk kelengkapan untuk mau menanjak itu ibaratkan prasarana, terus emang materi juga penting Iya. gitu ya. Terutama yang paling penting itu adalah ilmu ya, ilmu untuk pendakian. Jangan sampai kita mau nanjak tapi bingung nih kayak gimana nih, Ya, kayak betul, seperti itu. Jadi harus dibekali dengan ilmunya ya. Betul. Mungkin kalau gak ada cerita lagi, ditutup sampai di sini saja untuk cerita dari Bang Wahyu. Untuk kekurangannya saya mohon maaf, mungkin untuk Bang Wahyu juga ya. Akhir kata, atas nama gua Amip, gua ucapkan terima kasih.